Iya, halo and welcome. Dan welcome back buat kalian yang kembali. Virgo, ya udah aku ganti Virgo buat horoscope reading atau astrologi reading atau zodiac reading di full moon lunar eclipse in Libra akhir bulan ini tanggal 25. Pertama-tama aku ucapkan aku nggak yakin ngelakuin ini. Jadi serius ini bakal agak hit and miss soalnya aku nggak se knowledgeable itu soal horoskop atau astrologi. Jadi bakal banyak hit and miss di sana sini. Ya, aku bilang itu di awal, jadi kalian nggak perlu ngabisin 15 menit, ya 15 menit waktu ke depannya kalian buat buat ngedengerin aku ngomong ngalor ngidul. Kalau nggak yakin ya sama, aku juga nggak yakin, jadi skip aja deh, oke? Okay? Cuma I'll do my best. Nggak tahu kenapa, eh full moon lunar eclipse ini ntar, ya aku udah ngecek sekarang, sebelumnya aku nggak ngecek. Ntar di April tanggal 8 itu ada solar eclipse, tapi nggak tahu di Indonesia kelihatan atau enggak. Kayaknya bukan di, nggak di apa ya, nggak di Southern Hemisphere juga, tapi ya itu harus aku cek tuh kan. Iya, karena ini masuknya mungkin bisa dibilang eclipse season, aku ngerasa ini penting buat dibawain. Ya bisa jadi bulan depan aku nggak bikin apa sih, sebulan 2 kali kayak gini, karena nggak ngerasa penting. Cuma ya karena ada dua eclipse atau ada dua gerhana berturut-turut, dan gerhana tuh kayak ada kesan kayak eclipse tuh selalu identik dengan energi aktivasi. Iya, kayak eh kalau dari pengalamanku sih, atau kalau kalian familiar eh, dengan istilah light worker, biasanya untuk mereka, para light worker yang quote unquote tertidur fungsinya, biasanya fungsi itu teraktifkan saat saat ada gerhana. Ya, buat buat kalian yang lebih berpengalaman atau lebih banyak ilmunya soal itu, tolong dikoreksi kalau aku salah. Cuma aktivasinya biasanya di eclipse, makanya kalau kalau bikin reading tarot pas eclipse kayaknya bisa ngebantu proses aktivasi mereka yang masih tertidur. Ya siapa tahu ya, kayak gak sih, jujur awalnya itu aku tiba-tiba aja kepikiran ke situ sih. Awalnya aku nggak ada kepikiran ke situ. Iya, aku pun takjub dengan thought proses barusan. Anyway Virgo, buat eh bulan ini ya, buat eclipse season ini, kalian punya Knight of Cups. Jangan tanya kenapa spreadnya aku ganti ya. Soalnya aku butuh lebih banyak info. Aku ngelihat readingan sebelumnya, ada banyak yang sebenarnya bisa aku kejar, ada banyak yang bisa aku, iya kalau aku mau bisa aku kejar, tapi nggak aku nggak nyiapin spreadnya. Kemarin aku beneran nggak se-prepare sekarang, tapi Knight of Cups di sini kayaknya ngomongin soal relationship. Iya, yeah, aku dari tadi udah sepakat gitu sama sama grup-grup sebelum, sama zodiak zodiak sebelumnya, guys. Malam ini aku nggak ada love reading. Aku nggak akan ada colongan-colongan love reading. Dan aku ngelihat Knight of Cups di sini langsung langsung mempertanyakan, atau ya mempertanyakan keputusan aku sebelumnya, kayak yakin Del nggak ada love reading. Nggak akan ada colongan love reading, Del yakin. Bisa jadi sih, soalnya Knight of Cups kayaknya ini soal relationship kalian sama orang-orang terdekat mungkin. Soalnya aku nggak ngerasa ini cuma soal emotional state kalian doang. Iya, di sampingnya ada Seven of Swords sama Three of Coins tuh kan, ada Knight of Cups sama Three of Coins. Ini pasti hubungannya adalah relationship kalian dengan orang lain. Terus kalau ngeliat ada Seven of Swords di situ, mungkin ini uh,
waktu yang baik untuk kalian me apa ya? Duh, aku harus cari cari diksi yang aman buat ini. Jadi mungkin ini waktu yang baik untuk kalian mengevaluasi ulang orang-orang di sekitar kalian. Kira-kira mana yang baik untuk kalian dan mana yang enggak. Soalnya aku ngerasa kesannya di sekitar kalian banyak orang yang rada rada apa ya, rada maling-maling gitu. Entah dia curi-curi apa gitu, entah dia curi-curi. Mungkin jatuhnya kayak mencuri-curi energi kali ya. Entah itu dari perhatian, entah itu dari hal lain, tapi selama ini itu selalu kalian biarkan. Selama ini itu selalu kalian maklumi, bahkan kalian maafkan begitu saja orang yang curi-curi ini, orang yang mungkin mengambil lebih daripada seharusnya itu kali. Itu ya, itu kali. Emang dasar sih paling cari aman. Ya itu kali. Mungkin mereka yang kalian rasa mengambil terlalu banyak dari yang seharusnya itu bisa kalian evaluasi ulang. Iya. Nggak berarti semuanya. Aku lihat ada three of coins di sini. Kayak mungkin kebanyakan kebanyakan orang-orangnya suportif, kebanyakan orang-orangnya mendukung, kayak apa ya, mereka cukup positif di sekitar kalian. Jadi ini kalian cukup mencari oknum-oknumnya aja. Ya nggak usah di apa, jangan jadiin kayak wah di orang-orang sekitarku ternyata sebrengsek itu. Nggak semua, ini kayak oknumnya aja. Kayak most of them niatnya baik sama kamu. Ini cuma segelintir oknumnya aja. Ya di bawah Knight of Cups kita punya Eight of One, di bawah hmm, di bawah Seven of Swords kita punya Hermit, dan di bawah Three of Coins kita punya Knight of Coins. Ada dua Knight di sini, yang satu Cups, yang satu Coins. Di sini mungkin dia kalau konteksnya soal relationship, aku nggak ngerasa kalian setakut itu untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang maling-maling tadi, yang curi-curi tadi. eh di sini kalau ngelihat Knight of Coins di sini dia apa sih? eh dari walaupun suitnya coin, dia udah siap untuk bertempur, nggak kayak Knight of Cups. Jadi dia lebih siap untuk membela diri kali ya gitu. Kayak armor yang dia pakai tuh setebel itu Knight of Coins tuh dari semua Knight. Knight of Coins tuh jalannya lebih lambat soalnya armornya lebih tebel. Banyak kayak lihat dia lebih terlindungi daripada Knight yang lain. Makanya uh, mungkin aku ngeliat ini kayak ini balik lagi ke kapasitas kalian untuk set boundary sama orang-orang sekitar kalian. Kalian nggak ragu untuk apa ya, untuk bilang secara terus terang kalau kalau yang dilakukan orang ini tuh udah keterlaluan, atau kalian udah nggak bisa terima lagi diperlakukan seperti itu. Ya kayak aku ngelihat so far sih kalian udah cukup baik memperlakukan mereka. Cuma ya emang ada beberapa orangnya aja yang ngambilnya lebih dari yang seharusnya. Dan untuk orang-orang semacam itu, kalian nggak takut untuk ditinggalkan, atau kalian nggak takut kehilangan orang-orang semacam itu. Ya dan mungkin orang-orang itu juga atau mereka juga dengan kalian quote unquote memutuskan hubungan dengan mereka, mereka bisa lebih mawas diri jatuhnya. Iya, itu juga bisa jadi pelajaran buat mereka biar jadi lebih baik ke depannya, biar lebih mawas diri. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal Virgo, Hermit tuh Virgo by the way.
Iya, di bawah di antara Seven of Swords sama Hermit kita punya Page of Swords sama sama Nine of Coins. Iya, mungkin kalau ngelihat Page of Swords di sini eh, dan Seven of Swords di sini, eh aku bilang hindari perdebatan kali. Soalnya kalau kalian bilang apa ya, kalau kalian udah apa ya, udah ngebilangin ke mereka soal ini gitu. Kalian sebelumnya udah pernah bahas ini sama mereka. Mereka bakal punya aja alasannya buat ngeles somehow. Ya, kayak apa sih? Ini mungkin eh ketimbang kalian ngambil konfrontasi yang sifatnya lebih reasonable gitu, yang kalian lebih ngambil pendekatan yang argumentatif seperti itu, aku rasa pendekatan yang lebih berfokus kepada diri kalian sendiri gitu, lebih kayak mungkin jatuhnya ketimbang kalian yang nyuruh mereka untuk berhenti datang ke kalian, ini lebih ke kalian yang lebih milih untuk nggak gabung lagi bareng mereka kayak gitu. Kayak daripada kamu nyuruh mereka untuk ngejauh, ini kalian yang menjauhkan diri dari mereka kayak gitu kali. Dan lebih fokus sama sama kebahagiaan diri kalian sendiri kayak gitu. Ya, jadi emang itu lebih tidak konfrontatif jatuhnya. Jadi hermit di sini mungkin kalian yang emang ngejauhin mereka untuk memprioritaskan kebahagiaan kalian sendiri kayak gitu. Di antara Knight of Cups sama Eight of One kita punya Eight of Cups sama Two of Pentacles. Iya, aku ngerasa uh, ini kalian yang sempet atau ini kalian yang uh, cukup ini kalian yang mempertimbangkan uh, cara kalian buat mengatasi atau buat menghadapi mereka. Ada saatnya kalian ngerasa kalau ini baik nggak ya aku bilang gini ke mereka. Ini ya kayak gitu, kayak kalian kalian pengen cabut, kalian pengen pergi dari mereka, tapi caranya atau baiknya gimana ya, atau kayak mengkomunikasikannya gimana ya biar enak ke semua orang. Soalnya kalau kalian mau tegas pun sebenarnya kalian mau kayak kalian bisa tegas di sini. Cuma apakah itu baik? Apakah cara pergi seperti itu baik? Iya, kalau kalian tiba-tiba nggak mau nongkrong lagi bareng mereka, kalian bingung kayak ini gue bilangnya gimana ya ke mereka? Apakah nyari-nyari alasan kayak gitu? Kayak, soalnya kalau apa sih kalian bisa aja bilang kayak enggak orang-orang di sana mah toxic kayak gitu kan. Cuma ya balik lagi itu direct itu pasti gitu. Cuma apakah apa sih ada potensi konflik jangka panjang nggak dari itu? Makanya ada pertimbangannya gitu. Soalnya Knight of Cups ini dia knight yang cinta damai somehow. Walaupun Knight of Coins di sini dia yang paling tebel, dia yang paling tebel armornya, tapi yang maju ke depan duluan tuh Knight of Cups gitu. Jadi yang maju duluan ke depan tuh tetap iya tetap tetap somehow ada rasa nggak enakan sih di Knight of Cups. Walaupun pada akhirnya tujuan kalian untuk melindungi diri sendiri, tapi kalian tetap berasa ada rasa nggak enaknya gitu. Ya, di antara Tear of Coins sama Knight of Coins kita punya Eight of One sama King of Cups. Aku pikir ini uh, Eight of One di sini sama Eight of One di sini, terus di antaranya di situ ada Knight of Cups. Aku pikir ini apa yang kalian apa sih ini gimana? Ini King of Cups di sini tuh kalian yang benar-benar take control of your emotion kali, untuk ngambil tindakan sesegera mungkin. Soalnya mungkin kalian sendiri ngerasa ini udah cukup lama atau ini udah cukup mengganggu atau mengkhawatirkan buat diri kalian, makanya kalian kayak
apa ya, kayak mau gak mau, kayak rasa nggak enakan itu, rasa nggak enakan yang sebelumnya aku bilang itu kalian apa ya, kalian kontrol atau kalian tekan se segimana apa sih, seminim mungkin supaya kalian bisa lebih memprioritaskan diri kalian sendiri di sini. Jadi apa sih, kayak King of Cups tuh kayak kayak itu control over your emotion kayak gitu. Dia tuh King of Cups tuh emosional, kayak dia aware sama emotionnya tapi dia tidak dikuasai sama sama perasaannya kayak gitu. Makanya dan Eight of One di sini ini lebih ke apa ya, kayak kayak komunikasi atau ya mungkin ya komunikasi kali ya. Jadi eh, ada ada aksinya, iya itu, kayak kalian kalian udah nggak apa ya, udah nggak segitu, kalian tahu nggak gimana caranya keluar dari siklus nggak enakan ini. Kayak secara emosional kalian udah pasti pengen apa ya, pengen setting boundaries di sini dan kalian tahu gimana caranya buat gitu. Maksudnya kalaupun pada akhirnya kalian harus ke apa sih, harus harus balik ke hermit mode gitu, kayak kalau kalau pada akhirnya yang jadi beban di hidup kalian tuh emang sebanyak itu orang-orangnya, orang-orang yang aku bilang quote unquote-nya toxic di hidup kalian tuh sebanyak itu, di titik ini kalian udah nggak takut lagi untuk jadi hermit, untuk apa sih, dengan ngejauhin mereka. Kalian udah nggak takut lagi nggak ada temennya. Kalau pada akhirnya itu yang harus kalian lakuin buat melindungi diri kalian sendiri, melindungi energi kalian di sini. Jadi ya selain mempertimbangkan mana yang harus stay dan mana yang enggak, mungkin kalian juga mempertimbangkan diri kalian sendiri. Apakah kalau aku masih stay di sini masih worth it atau enggak gitu kali Virgo. Ya jadi pertimbangannya bukan cuma kamu ke mereka atau mereka ke kamu. Ya pertimbangannya nggak cuma eh, mereka stay atau enggak di hidup kamu, tapi kamu juga mikirnya kayak aku tetap stay di hidup mereka atau enggak. Ya cukup jelas sih so far ya, aku harap penyampaianku juga cukup jelas ke kalian Virgo. Nggak ada lagi rasanya yang perlu ku tambahin, jadi segitu aja. Thank you banget ya buat waktunya Virgo. Ya emang emang masih tersandung di sana sini, tapi ku harap itu membantu. Jadi ya selamat malam, have a good night. Enggak deh, kayak bukan itu. I'll see you in the next reading.